Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Apakah Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sama? Begitupun halnya dengan peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. Setiap karakteristik dan keunikan tersebut akan menyebabkan keragaman peserta didik, baik dalam hal kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Maka dari itu, kurikulum Merdeka menjawab permasalahan tersebut. Kurikulum Merdeka dikenal dengan kurikulum yang berpusat kepada peserta didik, yang mana erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001 mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik setiap individu. Pembelajaran berdiferensiasi ini sejalan dengan filosofi Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi, dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah cara atau upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar agar tidak terjadi kesenjangan antar peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut ASCD, ada 7 ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang dikutip dari Tomlinson. Yang pertama, bersifat proaktif. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut seorang guru untuk dapat bersifat proaktif dalam mengatasi pembelajaran dengan menjadwalkan pembelajaran yang berbeda bergantung pada karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengutamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasi, pemberian tugas tambahan biasanya berfokus pada peserta didik yang memiliki kemampuan yang kurang dibandingkan peserta didik lainnya. Hal ini bertujuan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan peserta didik tersebut. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu membuat asesmen yang beragam dan berbeda sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Ciri yang keempat, yaitu pada proses pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran yang digunakan haruslah berorientasi atau berpusat pada peserta didik yang dikenal dengan model pembelajaran student-centered learning. Ciri selanjutnya yakni pembelajaran berdiferensiasi menuntut seorang guru untuk mampu melakukan beragam pendekatan, baik itu pendekatan secara konsep, proses, produk, maupun pendekatan iklim belajar atau lingkungan belajar. Ciri yang keenam adalah menggabungkan atau mengkombinasikan pembelajaran tradisional dan individu. Maksudnya, pada proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih gaya belajar seperti apa yang mereka inginkan, baik itu secara tradisional atau berkelompok maupun secara individu. Dan ciri yang terakhir adalah bersifat hidup. Proses pembelajaran berdiferensiasi yang baik harus memberikan ruang kepada guru dan peserta didik untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan di kelas dan individu peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka. Yang pertama, yaitu konten. Konten merupakan materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru.
Strategi yang dapat diterapkan guru untuk membedakan konten yang dipelajari peserta didik antara lain menyajikan berbagai materi, kemudian penggunaan kontrak belajar, dan menawarkan pembelajaran ini, serta menyajikan materi dengan modalitas belajar yang berbeda dan menggunakan berbagai sistem pendukung. Yang kedua yaitu proses. Pada bagian ini, istilah proses mencakup kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajar di kelas, bukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang dipelajari. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut tidak dinilai secara numerik, namun dinilai secara kualitatif berupa catatan tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu produk. Produk merupakan hasil akhir pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahamannya setelah mempelajari pelajaran satu unit atau bahkan setelah membahas materi selama satu semester. Pelaksanaan produk bisa dilaksanakan secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi pribadi, sosial, dan struktur visi kelas. Lingkungan belajar perlu disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik agar peserta didik dapat memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Misalnya, guru dapat menyesuaikan tempat duduk dari peserta didik secara berkelompok ataupun secara berpasangan. Menurut Tomlinson Ramon, pada tahun 2013 terdapat 5 prinsip dasar yang dapat membantu guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar meliputi lingkungan fisik, sekolah, dan kelas di mana peserta didik menghabiskan banyak waktu untuk melakukan kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, kurikulum yang berkualitas. Dengan kurikulum yang berkualitas, maka akan jelas tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sehingga guru akan mengetahui hal apa yang akan dicapai pada akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, asesmen yang berkelanjutan. Guru akan terus-menerus melakukan asesmen formatif, sehingga guru dapat memperbaiki dan mengetahui hal apa yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Kemudian yang keempat, pengajaran yang responsif. Karena pengajaran lebih penting daripada kurikulum sekolah sendiri, respon dari guru akan menyesuaikan dengan pembelajaran berikutnya berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar yang telah diperoleh dari asesmen pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Kepemimpinan artinya guru dapat memimpin kelas dengan baik agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dan dapat mematuhi aturan yang telah ditentukan. Kemudian rutinitas artinya guru harus dapat mengelola dan mengatur kelas sesuai dengan prosedur dan rutinitas yang dijalankan oleh peserta didik sehari-harinya agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah atau hal-hal yang kita lakukan sebelum menyediakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita harus mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik sesuai dengan gaya belajar, minat belajar, maupun kesiapan belajar dari masing-masing peserta didik tersebut. Nah, bagaimana cara mengetahui hal tersebut adalah dengan melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran sebelum pembelajaran berdiferensiasi dilakukan. Nah, tes diagnostik ini dapat memetakan peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar, minat belajar, gaya belajar, dan juga kesiapan belajar masing-masing peserta didik. Tes diagnostik ini juga dapat mengetahui atau dapat mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang akan diberikan. Pada penilaian ini dapat berupa kuis, penilaian proyek persentase, ataupun secara lisan. Selain itu, guru juga dapat memberikan keleluasaan untuk
memberikan ruang yang seluas-luasnya dalam peserta didik untuk mengeluarkan pendapat ataupun argumen-argumen itu. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentu yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran nantinya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar ataupun gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Nah, yang ketiga, melakukan rencana aktivitas pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan. Nah, guru tentunya harus melaksanakan atau merencanakan aktivitas apa saja yang nantinya akan dilakukan atau dilaksanakan peserta didik di dalam kelas pada saat pembelajaran berdiferensiasi berlangsung. Baik itu dari berbagai metode pembelajaran melalui tugas kelompok, diskusi, individu ataupun proyek. Nah, yang keempat, menyediakan lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar yang baik nantinya akan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, di mana sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memastikan lingkungan belajar dari masing-masing peserta didik terpenuhi sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, yang kelima, menyediakan berbagai sumber belajar, di mana tentu kita ketahui bersama pembelajaran berdiferensiasi nantinya akan memetakan peserta didik sesuai dengan gaya belajar dari peserta didik tersebut. Nah, tentunya kita harus menyiapkan berbagai macam sumber belajar seperti video pembelajaran, buku bacaan, artikel, ataupun alat peraga yang sesuai dengan minat, kebutuhan, ataupun kesiapan belajar dari peserta didik tersebut. Nah, yang keenam, mengembangkan berbagai asesmen atau penilaian, di mana sebagaimana kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi memetakan peserta didik sehingga memiliki gaya belajar, minat, dan juga kesiapan belajar yang berbeda-beda, sehingga asesmen ataupun penilaiannya juga nanti akan berbeda-beda pula. Nah, baik, itulah tadi penjelasan dari rekan-rekan saya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan asesmen. Pertama, asesmen secara lisan. Yang kedua, asesmen secara tulisan. Yang ketiga, persentase. Dan yang keempat, proyek. Nah, itulah contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan asesmen, di mana pada pembelajaran awal peserta didik diberikan konten yang berbeda-beda, lingkungan belajar yang berbeda-beda, sehingga asesmen akhir pun diberikan berbeda-beda.